Ketika kita tidak selesai dengan diri kita, maka hubungan kita pun tidak akan selesai dengan Allah. Ketika hubungan kita atau diri kita tidak selesai dengan diri kita, maka kita juga tidak akan selesai dengan orang lain. Ketika kita tidak selesai dengan diri kita, maka kita juga tidak akan selesai dengan Allah. Karena itu, menyelesaikan diri kita itu adalah ketika kita sudah menemukan kedamaian, menemukan ketentraman, menemukan ketenangan. Ketentraman, kedamaian, ketenangan itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan halalan thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Para pemirsa Palanta Rangmudo yang dirahmati oleh Allah, bertemu kembali kita melalui channel YouTube ini. Semoga saudara-saudara sekalian berada dalam keadaan sehat walafiat dan Allah karuniakan kelapangan, kesehatan, kemudahan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Saudara sekalian, salawat dan salam mari kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam jannahnya bersama-sama dengan beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pada episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang kepercayaan dan keyakinan. Ketika kita telah menjadikan agama di atas derajat kepercayaan, yaitu keyakinan, maka agama itu akan menjadi solusi bagi kehidupan kita. Ketenangan, ketentraman akan kita dapatkan. Banyak orang yang beragama, beriman, tapi masih mencari metode-metode lain untuk mendapatkan ketenangan hidup, kenyamanan hidup, karena dia belum meyakini bahwa agama itu akan membawa dia itu damai dan tentram. Ada juga orang yang merasakan agama itu memberatkan dirinya, membatasi ruang geraknya. Karena itulah, untuk bisa memahami agama itu sebagai sebuah keyakinan yang mengantarkan kita kepada kedamaian, ketentraman, kita disuruh untuk belajar. Dan sekali lagi, ad-din ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menolong kita, menyelamatkan kita dari hiruk pikuk dunia yang ada ini. Hari ini kita dikaruniakan oleh Allah rahmat yang sebesar-besarnya. Rahmat itu bernama Ramadan. Disinilah keyakinan kita itu dikuatkan, ditancapkan dengan kokoh bahwa ini adalah rahmat Allah yang sebesar-besarnya. Ramadan datang,
Kita juga punya waktu yang banyak di dalam bulan Ramadan ini, terlepas dari hiruk pikuk urusan dunia dengan datangnya COVID-19. Kita punya waktu yang begitu banyak. Kita ibarat mobil yang terus melaju 11 bulan, berjalan, bergerak, dan Ramadan ini menjadi bengkelnya kita. Kita istirahat di bulan Ramadan ini, memperbaiki hal-hal yang rusak. Dan karena itu dibukakan oleh Allah pintu ampunan yang luar biasa. Semua dosa-dosa kita, kesalahan kita, kita mintakan dengan bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ini diijabah oleh Allah. Tinggallah kita lagi, mau atau tidak. Jika kita ada yang tidak memanfaatkan momentum ini, berarti kita sudah tahu siapa kita. Sesungguhnya keyakinan kita kepada Allah itu belumlah baik. Dengan Ramadan ini pula lah sebetulnya kita bisa untuk lebih mengetahui siapa kita. Karena puasa tidak ada satupun orang yang tahu kita ini berpuasa atau tidak. Tidak satupun orang yang tahu puasa kita hari ini benar atau tidak. Hanya kita dengan Allah. Tidak ada satupun yang tahu. Karena di sini pula lah kita bisa menilai dan menjawab siapakah kita sesungguhnya. Orang yang menipu dirinya sendiri, atau orang yang menolong dirinya sendiri, atau bagaimana? Karena itulah Ramadan menyediakan kepada kita waktu untuk mengenal siapa kita yang sebenarnya. Manusia, siapapun itu, di dalam hidup ini adalah mencari ketenangan, mencari kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan materi, tidak bisa diukur dengan lain-lain. Dia ada di dalam hati. Hati berhubungan dengan pikiran. Pikiran kita bekerja berdasarkan belief system kita. Karena itu, hakikat kita manusia adalah orang-orang yang cenderung kepada kebenaran. Karena itulah kebenaran itulah fitrah kita sebagai manusia. Ketika orang-orang atau kita melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang tidak benar, pasti siapapun itu orangnya akan terdapat penolakan di dalam hatinya. Namun kita mau mendustai itu, mengabaikan itu, membohongi diri kita sendiri. Karena itulah sebetulnya yang membuat hidup itu tertekan, dan tertekan. Jadi tekanan hidup itu bukan datang dari luar, bukan datang dari mana-mana. Ada orang yang hidupnya dikurung pun dia bisa bahagia. Dia tidak berhubungan dengan apapun dia juga bisa bahagia. Dengan kondisi apapun karena bahagia. Karena tidak ada tekanan yang ada dalam hatinya.
Nah, karena itulah Allah sampaikan, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mau mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang membersihkan diri kita. Allah juga sampaikan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan berkomunikasi kembali kepada Allah, ketentraman ada di dalam diri ini. Karena itu, mari bulan Ramadan ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri kita, mengganti spare part yang rusak, mengganti hal-hal yang harus kita ganti, cara pandang kita, cara pikir kita. Dan semua itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan. Hidup akan terasa nyaman ketika kita bersandar kepada Allah. Dalam susah pun kita akan merasakan ketenangan. Apalagi kalau nikmat Allah itu berlimpah untuk kita. Dari sisi materi misalnya. Karena itulah Allah katakan di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan berkompetisi kita. Dengan siapa kita berkompetisi? Dengan diri kita sendiri, bukan dengan orang lain. Dua hal yang selalu bertentangan di dalam diri kita ini, keinginan yang begitu tanpa batas, yang akan kita menangkan di dalam diri kita itu, apakah keinginan yang menghindarkan kita dari rasa sakit atau sesuatu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah momentum Ramadan ini jangan disia-siakan. Sekecil apapun, betapa kita banyak rugi, banyak Ramadan ini kita lalui dengan hal-hal yang begitu saja, biasa-biasa saja. Kalaupun kita bicara otak manusia dalam otak dagang, bicara untung dan rugi, hanya orang-orang yang bisa menangkap peluang dalam bulan Ramadan inilah yang akan beruntung. Karena itulah ia diganjar oleh Allah dengan la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, saudara sekalian, hidup ini sebetulnya adalah antara kita dan kita dengan Allah, bukan antara kita dengan orang lain. Hubungan kita dengan orang lain itu adalah karena perintah Allah. Hubungan kita dengan alam karena perintah Allah. Hubungan kita dengan negara ini karena Allah, karena perintah Allah. Ketika kita tidak selesai dengan diri kita, maka hubungan kita pun tidak akan selesai dengan Allah. Ketika hubungan kita atau diri kita tidak selesai dengan diri kita, maka kita juga tidak akan selesai dengan orang lain. Ketika kita tidak selesai dengan diri kita, maka kita juga tidak akan selesai dengan alam. Karena itu, menyelesaikan diri kita itu adalah ketika kita sudah menemukan kedamaian, menemukan ketentraman, menemukan ketenangan. Ketentraman, kedamaian, ketenangan itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa diceritakan dalam hadis, Allah serukan kepada kita ini bahwa Allah sangat gembira kepada hambanya yang mau kembali lagi kepada jalan kebenaran. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat itu artinya adalah orang-orang yang mau memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya.
Dan tidak ada satupun orang di atas dunia ini yang tidak punya kesalahan. Cuma hari ini mau enggak kita jujur kepada diri kita sendiri, berbicara kepada diri kita sendiri tentang kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dan kemudian itu kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melihat semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan itu, maka dunia ini akan terasa nyaman, merasa tentram, dan kita serahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tertekan karena kita sering melakukan kesalahan? Bukankah hati kita manusia ini berpihak kepada kebenaran, siapapun itu? Siapapun yang melakukan kesalahan, pasti dia di dalam hatinya akan terjadi penolakan. Tapi persoalannya adalah kadangkala kita malu untuk mengakui itu. Karena jabatankah, karena posisi, prestise, dan lain-lain sebagainya. Dan kita mau mendustai diri kita sendiri. Dan itulah kezaliman terbesar yang kita lakukan. Karena itu, semuanya kita mohonkan ampunan di bulan Ramadan ini kepada Allah. Dan mudah-mudahan di situ kita akan dapat ketentraman dan kenyamanan. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri kami sendiri dan bagi kita semua. Billahi fisabilil haq. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.